merupakan lanjutan dari edisi yang sebelumnya, arc cerita terakhir Wonder Woman Outlaw, di mana Soft Ryan menceritakan pengalaman masa lalunya kepada Trinity sebagai Wonder Woman di masa depan. Untuk mengetahui cerita selengkapnya silahkan dicek video yang sebelumnya ya, bagi teman-teman yang belum melihat video sebelumnya untuk tidak melihat cerita ini, karena pasti kalian tidak akan mengerti. Tapi ya terserah sih, kalau kalian masih ingin melanjutkan cerita ini, gaskan saja. Dan selamat datang di channel DC Indonesia. Pada video ini kita membahas kembali serial Wonder Woman yang berada di era Dawn of DC, cerita terakhir dari arc cerita Wonder Woman Outlaw yang akan berakhir di edisi yang ke-6 ini. Tanpa banyak cerita, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Let's go! Cerita dibuka, Diana Prince bertemu dengan Steve Trevor di sebelah monumen Washington. Diana melihat Steve memegangi kepalanya yang kesakitan dan mengira sepertinya Steve sedang sakit kepala. Tapi sebenarnya Steve sedang dipengaruhi oleh Dr. Psycho yang mencoba mengendalikan pikiran Steve Trevor. Meskipun mendapat dorongan dari Angelman's Angler, Dr. Psycho tidak dapat menembus pertahanan mental Steve dan kedua penjahat tersebut pingsan karena upaya tersebut. Hal ini efeknya membuat Steve juga menjadi pingsan dan terjatuh di pelukan si Diana Prince. Diana pun tidak punya sempat waktu untuk menjaga temannya karena tiba-tiba ada sepasang tangan besar yang muncul dari dalam tanah. Dan terungkap ternyata itu adalah Giganta dan dia bersiap untuk bertarung dengan Wonder Woman. Ternyata Giganta yang dibantu oleh mantra sihirnya Circe menyerang Diana dengan sangat ganas. Diana pun mengubah bentuknya dengan menjadi bentuk Wonder Woman. Nah, saatnya bagi Wonder Woman untuk beraksi dan berharap musuhnya yang menyerangnya itu agar menyerah saja. Tapi si raksasa wanita bernama Giganta itu tidak peduli apa yang dia dengarkan dari Wonder Woman katakan, karena Giganta akan menginjak Wonder Woman seperti serangga sampai penyet. Wonder Woman pun kemudian melemparkan tali lasonya ke leher Giganta dan akhirnya melumpuhkannya. Tetapi Circe telah mengantisipasi gerakan Wonder Woman dan mengamankan serangan strateginya Wonder Woman. Sementara itu Silver Swan yang menyamar sebagai burung sungguhan terbang di atas mereka berkat mantranya si Circe yang langsung menyerang si Wonder Woman dari arah belakangnya dan langsung menghempasnya ke monumen Washington. Hantaman itu membuat Wonder Woman langsung membagikan bogem mentahnya ke wajah Silver Swan sehingga membuat Silver Swan menjadi lumpuh, dan sebelum jatuh ke daratan Wonder Woman pun memegang tangannya si Silver Swan. Namun sayangnya kepalan tangan raksasa Giganta menghantam mereka berdua sehingga mereka berdua pun terpelanting ke daratan. Wonder Woman pun bangkit dari pendaratannya, namun tiba-tiba dia mendapatkan batu besar monumen yang menimpanya oleh Giganta. Tidak peduli nih apa yang terjadi dengan Swan, si Giganta bersemangat untuk menyerang Wonder Woman. Di sudut lain, Sersan Steel mengamati situasi mereka dari atap yang jauh. Dia dan atasannya, penguasa misterius, Sovereign, yakin operasi mereka akan berhasil meskipun sebagian dari anak buahnya itu dibantai habis oleh Wonder Woman. Mereka itu adalah Psycho, Angelman, dan Silver Swan yang telah dilumpuhkan oleh Wonder Woman, dan tinggallah Circe yang sekarang telah berubah menjadi kucing tidur karena upaya menggunakan sihir dalam jumlah besar. Hanya Giganta yang masih berdiri dan sepertinya sudah mulai kelelahan, tenaganya pun juga sudah menipis. Namun Sovereign adalah orang yang tidak tahu dalam merayakan kemenangannya terlalu cepat karena dia menganggap meremehkan kualitas penting dari Wonder Woman, yaitu jika Wonder Woman memiliki sesuatu atau seseorang untuk dilindungi, dia akan tetap terus maju menghadapinya, tidak peduli apapun yang akan menghalanginya. Hanya dalam beberapa saat kemudian Wonder Woman pun muncul dari reruntuhan monumen yang menimpanya. Bahkan saat menghadapi musuhnya yang kuat, Wonder Woman melakukan yang terbaik untuk melindungi siapapun yang terjebak dalam baku tembak, meskipun orang tersebut adalah musuh yang mencoba menyakitinya. Keinginan dan kegigihan semangat juangnya membuat Wonder Woman melemparkan kembali pikulan berat batu monumen ke arah Giganta dan akhirnya membawanya keluar dari pertarungan. Sovereign pun menjadi frustasi dan tidak punya pilihan selain menggunakan senjata terakhir yang dimilikinya, yaitu Grail, putrinya Darkseid. Wanita berkulit pucat berwarna abu-abu itu tidak dapat menemukan kesempatan yang pas untuk menyergap Wonder Woman. Di saat itu Wonder Woman
Woman dalam keadaan yang kelelahan dan terluka. Meskipun demikian, Grail ternyata menginginkan pertarungan mereka yang sehat dan adil, dan dia pun menjatuhkan senjatanya. Jika dia ingin membunuh Wonder Woman, Grail akan melakukannya dengan tangan kosong. Mereka berdua pun kemudian bertarung dengan keadaan yang paling sengit. Kedua petarung itu sama-sama imbang. Mereka bertukar pukulan sengit dan tidak ada yang menolak untuk menyerah, tidak peduli seberapa keras mereka saling menyerang, saling baku hantam. Sementara itu, Steel tiba-tiba ditangkap oleh salah satu Wonder Girls. Grail perlahan menerobos pertahanan musuhnya dan pada akhirnya Wonder Woman berhasil dibiarkan berlutut di hadapan Grail. Grail percaya bahwa dia telah menaklukkan musuhnya dan mengambil kapaknya yang kemudian bersiap untuk mengeksekusi Wonder Woman. Tapi ternyata Grail telah melakukan kesalahan, yaitu kesalahannya meremehkan Wonder Woman, yang kemudian dengan satu pukulan terakhir yang luar biasa, Wonder Woman akhirnya dapat melumpuhkan Grail. Tubuhnya pun terkapar dekat tubuh musuh-musuh Wonder Woman yang dia kalahkannya yang tak sadarkan diri dan tergeletak di halaman Washington. Kemudian hujan pun turun membasahi tubuh Wonder Woman dengan dikelilingi oleh tubuh-tubuh musuhnya itu, dan meskipun Wonder Woman memenangkan pertarungan fisik, dia merasa kelelahan dan Wonder Woman pun akhirnya ambruk jatuh ke tanah dan cerita ini pun berakhir. Pada suatu malam, Jonathan dan Damian Wayne mendapatkan tugas untuk menjaga Lizzie. Nah, di malam itu mereka mencoba untuk membuat si Lizzie muda agar tertidur. Mereka sudah melakukan segala cara, bahkan menceritakan kisah petualangan mereka semasa kecil. Tapi Lizzie tidak bisa tertidur juga. Ya, jangankan tertidur, ngantuk pun tidak. Dan dia pun memutuskan untuk menghabiskan malam ini tidak di tempat tidurnya. Damian dengan berencana menyarankan untuk mengajak Lizzie keluar, dan si Lizzie kecil ini pun mengatakan dia ingin pergi ke bulan. Tapi anak-anak itu tidak menganggapnya hal yang serius. Kedua saudara angkatnya itu berdebat satu sama lain sekali lagi tentang cara bagaimana menjaga Lizzie di malam itu. Lizzie yang masih kecil itu merengek karena dia ingin sekali pergi ke bulan, dan kedua saudara angkatnya pun ya terpaksalah tidak punya pilihan selain mengabulkan keinginannya. Sayangnya perjalanan ke bulan saja tidak cukup untuk membuat Lizzie tertidur, dan ketika mereka kembali ke Wayne Manor, Damian dan Jonathan tertidur di sofa. Sementara Lizzie masih pecicilan di Wayne Manor. Meski begitu ya, si Lizzie akhirnya memutuskan untuk menemani kedua saudara angkatnya yang tertidur di sofa dan bergabung dengan mereka berdua sambil menikmati dan menghabiskan malamnya. Nah, itulah dia ulasan ceritanya pada art cerita terakhir Wonder Woman Outlaw. Sampai jumpa pada video yang selanjutnya. Semoga kalian suka dengan video ini. Yang tidak suka ya terima kasih aja lah, karena kalian sudah subscribe.